Assalamualaikum. Kembali bersama Pak Jur dalam pembelajaran kita di kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran yang kedua. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan tetap semangat. Bapak yakin kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai, mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, setelah membaca data, kalian diharapkan mampu menyebutkan bilangan sesuai nilai tempatnya dengan benar. Kedua, dengan menggunakan bilangan yang tersedia, kalian diharapkan mampu mengurutkan bilangan dengan benar. Ketiga, setelah mendiskusikan cerita, kalian diharapkan mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Keempat, setelah berdiskusi, kalian diharapkan mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan kedua dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kelima, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, kalian diharapkan mampu menyebutkan berbagai patung dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan. Keenam, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin, kalian diharapkan mampu membuat model patung. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran kedua. Tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Ayo mencoba. Di Asia Tenggara, banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun, di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Apabila bilangan 160.800.000 ditulis pada tabel nilai tempat, di manakah angka 1 dan 6 ditempatkan? Diskusikan dengan temanmu atau anggota keluargamu. Bisa kita bahas di sini bahwa penempatan angkanya adalah seperti ini. Selain bawang merah, nanas banyak tumbuh di Asia Tenggara. Saat ini nanas banyak diproduksi dalam bentuk kalengan maupun dalam kemasan lainnya. Perhatikan informasi berikut. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Di Asia Tenggara, nanas banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan Indonesia. Berpenduduk sekitar 555 juta, Asia Tenggara menjadi penghasil nanas tertinggi di dunia. Di Kecamatan Sungai Apit, Siak, Indonesia diproduksi nanas mencapai 21.600.000 buah per tahunnya. Seorang petani di daerah ini bisa berpenghasilan 34 juta rupiah sampai 42.500.000 rupiah per tahun
penghasilan mereka setiap bulan adalah sekitar Rp2.830.000 sampai Rp3.540.000. Catatlah bilangan-bilangan yang ada dalam informasi di atas tadi. Bersama temanmu, pilihlah 3 bilangan. Sampaikan kepada temanmu bilangan-bilangan tersebut terkait nilai tempatnya dengan cara sebanyak-banyaknya. Apakah ada perbedaan penyampaian bilangan tersebut? Perhatikan penjelasannya. Pembacaan angka. Pembacaan angka selalu dimulai dari posisi karakter angka terbesar. Bilangan yang memiliki 2 karakter, angka terbesarnya adalah puluhan. Bilangan yang memiliki 3 karakter, angka terbesarnya adalah ratusan. Bilangan yang memiliki 4 karakter, angka terbesarnya adalah ribuan. Dan seterusnya. Penggunaan tanda pisah angka. Tanda pisah angka digunakan untuk bilangan lebih dari 3 angka, contoh 999. Tanda tersebut digunakan untuk memisahkan setiap 3 digit angka dari sebelah kanan urutan angka. Ingat sebelah kanan. Tanda pemisah angka memisahkan kelompok angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Di Indonesia, tanda pemisah angka yang digunakan adalah tanda titik. Perhatikan contohnya. 1.432.321. Perhatikan tanda titiknya. Angka-angka jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisah maka akan memiliki kelompok-kelompok angka. Kelompok angka dasar yaitu memiliki 3 angka paling kanan. Kelompok angka ribuan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah ribuan. Kelompok angka jutaan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Perhatikan tabel di bawah ini. Temukan jawabanmu dari soal berikut. 1. Tulislah bilangan di bawah ini dalam bentuk penulisan standar. Ada angka 10 juta ditambah 2 juta ditambah 300.000 ditambah 20.000 ditambah 3.000 ditambah 400 ditambah 70 dan ditambah 2. Penulisannya adalah 12.323.472. 2. Tulislah bilangan berikut dalam bentuk penulisan standar. Perhatikan. Bisa kita bahas di sini, penulisannya yang benar adalah 4.256.78. Yang ketiga, buatlah 5 bilangan yang terdiri dari 7 sampai 8 angka. Bilanganmu harus memiliki angka 0 sampai 9. Urutkan jawabanmu. Sebagai contoh, bisa kita lihat di sini untuk contoh yang 7 angka. 1.234.567. Kamu bisa mencari angka yang lainnya lagi. Berikutnya contoh yang 8 angka. 21.345.678. Silakan kalian tuliskan angka-angka lainnya dan urutkan dengan benarnya. Yang keempat, tulislah bilangan yang diperoleh dari A. 745.862 ditambah 10.000. B. 875.000 ditambah 1 juta. Dan seterusnya. Silahkan kalian jawab. Di sini contohnya yang A. Jawabannya adalah 755.862. Yang B, C, D, silahkan kalian jawab. Kelima, perhatikan. Aku adalah bilangan antara 6 juta sampai 7 juta. Aku adalah bilangan ganjil. Angka ribuanku semuanya sama. Angka dasarku semuanya sama. Jumlah seluruh angkaku adalah 30. Bilangan berapakah aku? Temukan bilangannya sebanyak mungkin. Bagaimana kamu bisa menemukan jawabannya? Silakan kamu diskusikan.
Kamu bisa menjawabnya di kolom komentar pada video ini. Nanti ibu bapak gurumu bisa mengecek jawabanmu gunakan format kelas, nama, jawaban, atau kelas, nama, sekolah, jawaban. Bagaimana kita mengurutkan bilangan besar? Ayo kita pelajari caranya. Perhatikan informasi berikut. Buah-buahan banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Berikut adalah data produksi sebagian buah di Indonesia pada tahun 2006. Perhatikan tabelnya beserta angkanya. Urutkanlah bilangan di atas, jelaskan kemudian dasar urutanmu. Sebagai contoh, urutan yang pertama adalah 1.427.781, yaitu buah nanas. Kenapa ada di urutan pertama? Karena ini adalah yang paling kecil. Silahkan kalian kalau mau balik urutannya dari yang terbesar juga boleh. Yang penting kalian jelaskan alasannya. Cara mengurutkan bilangan-bilangan. Perhatikan bilangan yang kamu miliki. Cara mengurutkan bilangan-bilangan. Perhatikan bilangan-bilangan yang kamu miliki. Kemudian perhatikan angka yang ada di posisi paling kiri. Angka pada bilangan mana yang paling besar? Apabila angka-angka di posisi paling kiri memiliki angka yang sama, perhatikan angka selanjutnya. Mana yang paling besar? Begitulah seterusnya. Nah, sekarang buatlah 5 bilangan jutaan yang memiliki angka 0 sampai 9. Urutkan bilangan tersebut. Bandingkan dengan jawaban temanmu. Berilah komentar pada jawaban temanmu. Bapak yakin kamu bisa mengerjakan bagian ini secara mandiri. Wah, menarik sekali belajar tentang buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita sebagai sumber kehidupan. Tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan? Ayo berdiskusi. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya sepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Tulislah pendapatmu pada kolom di bawah ini. Bapak yakin kamu bisa menuliskannya dengan baik dan benar. Diskusikanlah jawabanmu dengan gurumu atau orang tuamu. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Pahamilah kelima sila Pancasila berikut ini. Ayo berdiskusi. Bersama kelompokmu, diskusikanlah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berikut. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Presentasikan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, berikut ini adalah bisa menjadi tambahan jawaban untuk melengkapi jawaban yang sudah kamu buat. Tahukah kamu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut? 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan orang lain. 3. Kerukunan antar umat beragama. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut. 1. Persamaan derajat. 2.
menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. Dan keempat, perdamaian. Sebenarnya masih banyak lagi nilai-nilai dari setiap sila yang bisa kamu tuliskan. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Diskusikanlah mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar-gambar di atas. Kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila ke-2. Tulislah nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Kemudian kamu harus menjelaskan jawabanmu. Berikut adalah tabelnya. Silakan tinggal kamu tuliskan dengan nomor gambar tersebut. Nah, sekarang mari berlatih. Sekarang kamu harus kerja mandiri. Berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai ke-1 Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Bapak yakin kamu bisa menuliskannya. Membantu teman yang sakit merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Ayo berkreasi. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka, namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktekkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut ini. Nah, diskusikanlah pertanyaan berikut di dalam kelompokmu. 1. Bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Jelaskan. Sebagai alternatif jawaban, bisa kita bahas di sini bahwa pendapat saya ketika melihat patung tersebut adalah unik sekali. Ragam budaya Indonesia yang kaya dapat dilihat dari karya berupa patung tersebut. Kedua, apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Bisa kita bahas di sini sebagai alternatif jawaban. 1. Keterampilan mengolah bahan seperti kayu, tanah, batu, pasir, dan lain-lain menjadi suatu bentuk yang indah. 2. Keterampilan menggunakan warna agar patung tampak menarik. Dan ketiga adalah keterampilan memahami seni patung yang berhubungan dengan budaya Indonesia. Ketiga, menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut? Sebagai alternatif jawaban untuk kalian kembangkan adalah 1. Menentukan jenis patung yang akan dibuat dan bahannya. 2. Memilih bahan yang akan digunakan. Apakah kayu, tanah, atau adonan beberapa bahan lainnya. 3. Membentuk patung sesuai dengan tema yang telah dipilih sebelumnya. 4. Mewarnai patung agar tampak lebih hidup dan menarik. Kalian bisa mengembangkan alternatif jawaban ini dengan lebih baik lagi. Kamu telah mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang kamu akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerahmu masing-masing. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu.
Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Perhatikan cara membuat adonan plastisin berikut. Nah, pada bagian ini tugas khusus untuk kalian adalah memvideokan proses pembuatan adonan plastisin ini. Silahkan nanti kamu kirimkan videonya kepada ibu bapak guru kalian melalui media yang telah ditentukan. Sekarang ambillah adonan plastisinmu yang sudah tersedia. Kamu dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan tanah liat atau lilin malam. Biasakanlah tanganmu untuk membentuk desain yang kamu harapkan. Cobalah beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang sama. Nah, kamu baru saja mencoba bahan untuk membuat patung. Berlatihlah terus agar kamu terampil membentuk model. Sekarang ayo renungkan, bagaimana sikapmu selama mengerjakan tugas? Apakah kamu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan? Apakah kamu berani dan percaya diri ketika membuat adonan plastisin sendiri? Apakah sikapmu hari ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sila ke-1 dan ke-2? Jelaskan. Kamu juga bisa bekerja sama dengan orang tuamu. Diskusikan bersama orang tuamu cara menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila ke-1 dan ke-2 di lingkungan tempat tinggalmu. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Semoga kalian memahami materinya. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.